Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang sinyal divergen. Yaitu ini aja ya, kita baca artikelnya ini untuk penjelasan lebih lanjut yang belum ngerti apa itu sinyal divergen. Yaitu dari artikel ini kita bisa ambil keterangannya. Mengenal sinyal divergen ya, merupakan sinyal dalam trading yang menggunakan acuan dari perbedaan pergerakan harga pada grafik dengan pergerakan harga pada indikator. Indikator yang biasa digunakan untuk teknik divergen adalah MACD, RSI, dan stokastik. Pergerakan harga pada grafik dan indikator seharusnya memiliki arah dan tingkat yang sama. Seharusnya memiliki arah dan tingkat yang sama. Jika harga mencapai titik tertinggi lebih tinggi dari candle sebelumnya, maka indikator seharusnya juga mencapai titik tertinggi lebih tinggi dari sebelumnya. Jika harga pada grafik dan indikator tidak bergerak sama, maka dapat dikatakan bahwa akan ada potensi perubahan. Jadi, kalau bergeraknya tidak sama, berarti ada potensi untuk adanya perubahan dari pola sahamnya. Dengan kata lain, berkat kemunculan sinyal ini, seorang trader dapat melihat apakah suatu tren akan terus melanjutkan pergerakannya atau apakah suatu tren akan mengalami pelemahan dan berpotensi mengalami reversal. Jenis-jenis divergen. Secara umum, divergen dalam trading ini kita hilangkan aja ya. Terbagi menjadi dua istilah, yaitu regular divergen dan hidden divergen. Oke, yang pertama kita bahas yang regular divergen dulu ya. Jadi di regular divergen ini, dari foto ini aja nggak usah kita baca ini. Jadi kalau bearish kita fokusnya di higher high-nya, terus kalau harganya bergerak naik, harga sahamnya bergerak naik, tapi indikatornya malah bergeraknya turun seperti ini, berarti itu menandakan bahwa pergerakan saham itu akan mengalami bearish, dimana kalau ini seperti contohnya tadi ya. Nah, jadi harga sahamnya naik, tapi indikator mengatakan ini malah turun, jadi malah terbentuk seperti ini. Terus kalau bullish kita fokusnya di lowernya. Nah, ketika harganya terbentuk lower low seperti ini, tetapi indikatornya mengatakan malah berubah menjadi higher low seperti ini, jadi naik ya malahan. Nah, jadi berarti ini mengindikasikan bahwa saham itu akan bullish. Jadi saya udah beberapa saham saya cari contohnya. Yang pertama kita lihat yang bullish dulu ya. Tadi yang bullish divergen itu ada di saham EXL. Oke, di sini di XL ini kelihatan jelas ya. Di sini saya menggunakan RSI ya. Nah, kita fokus di ini, di kotak ini. Nah, di sini pergerakan harganya terbentuk lower low, di sini turun ya, harganya turun, dan di sini lower low, dan kemudian di sini ada juga lower low. Tapi di indikator RSI-nya dia terbentuk lower high di sini. Di sini lower, di sini lower high. Jadi lower yang ini, yang terendah ini lebih tinggi dari ini. Jadi ini naik ya, pergerakannya naik. Jadi di sini harganya turun, di sini dia malah naik. Jadi indikasinya saham ini akan uptrend. Tentunya dikonfirmasi dengan candle-candle dan yang pendukung lainnya ya. Jadi di sini ketika dia sampai sini ada candle konfirmasi seperti ini. Nah, terus dia bergerak naik terus ke atas. Jadi seperti itu. Ini contoh pertama. Kemudian yang posisi bearishnya, kita cari di bearishnya. Tadi saya udah ambil contoh di JPFA. Nah, di JPFA ini yang bearish ya. Jadi kita fokusnya di higher-nya. Jadi di higher high-nya kita lihat di sini harganya bergerak terus naik ya. Higher high terus naik, di sini juga di sini higher high, di sini terbentuk lagi higher high. Nah, tetapi dari indikatornya dia malah bergerak turun. Nah, jadi dia lower high-nya terbentuk di sini. Di sini
di sini higher high, tapi dia malah di sini turun ya, jadi lower high. Jadi dia tertinggi tapi terendah dari sebelumnya. Jadi disebut ini terbentuk lower high seperti ini. Jadi indikasinya saham ini akan bergerak turun, dan benar, dia selanjutnya bergerak turun ke bawah seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis tadi apa tadi? Yang kedua itu ada hidden divergent. Nah, seperti ini. Nah, jadi hidden divergent ini masih sama ya. Kalau bearish kita fokus di high-nya. Terus kalau bullish kita di lower-nya. Kita fokusnya masih sama. Tapi perbedaan di sini ketika coba kita ini dulu ya. Jadi pengertiannya kalau hidden divergent itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tren akan terus berlanjut. Jadi kalau hidden divergent ini masih muncul, berarti trennya itu masih akan terus berlanjut. Jadi contohnya kalau bearish itu seperti ini ya. Bearish itu terbentuk lower high, harganya turun, tapi indikatornya malah terbentuk higher high, jadi malah naik seperti itu. Nah, sebagai contohnya ini sudah saya cari juga tadi di JPFA. Jadi kita lihat tadi kan harganya turun, indikatornya malah bergerak naik. Nah, di sini harganya turun, tapi indikatornya naik. Nah, kita fokus di sini. Lihat yang garis ini ya, garis pointernya ini. Di sini harganya turun, terbentuk lower high, jadi dia tertinggi tapi terendah dari sebelumnya. Nah, tapi di sini indikatornya mengindikasikan malah dia bergerak naik. Jadi kemungkinan dia masih akan melanjutkan bearishnya ya, seperti itu. Nah, terus di bullishnya, di hidden divergent bullish itu tadi saya ambil contoh di saham Herum. Nah, di Herum tadi kalau bullishnya higher low, terbentuk harganya higher low, terbentuk seperti ini, tapi indikatornya mengatakan membentuk lower low. Jadi harganya terendah tapi tertinggi dari sebelumnya, tapi indikatornya malah turun seperti ini. Jadi di sini ada higher low di sini ya. Di sini dia terendah tapi tertinggi dari lower sebelumnya ya, dari ini. Nah, di sini dia bergerak naik. Dia naik. Tapi di sini indikatornya mengatakan dia turun. Nah, jadi seperti ini namanya hidden divergent bullish. Jadi kemungkinan dia akan tetap naik. Nah, selanjutnya juga sama. Di sini dia naik. Di sini terbentuk higher low. Di sini low, tapi dia tertinggi dari sebelum, jadi disebut higher low di sini. Nah, tapi di indikatornya dia juga masih bergerak naik ya. Nih, bisa kita lihat. Nah, di sini dia masih bergerak naik, tapi indikatornya masih bergerak turun. Jadi kemungkinan saham ini masih akan terus melanjutkan tren uptrendnya seperti itu. Nah, tapi ya kita harus tetap membutuhkan konfirmasi yang lainnya. Jadi seperti candle, seperti bid offer dan lain-lainnya seperti itu. Jadi ini adalah tambahan analisisnya seperti itu. Jadi sekian aja ya. Semoga aja pada paham. Kalau nggak paham nanti bisa komen di bawah. Jadi saya ulangi lagi aja. Kalau regular divergent, jadi bearish itu terbentuk harganya terbentuk higher high, tapi indikatornya malah membentuk lower high, malah turun. Istilahnya harganya naik, indikatornya malah turun. Tapi kalau bullish kebalikannya, harganya turun tapi indikatornya mengatakan naik, jadi dia akan memulai fase bullishnya. Nah, kalau hidden divergent dia akan mengkonfirmasi apakah trennya itu akan masih berlanjut atau tidak gitu. Jadi terbentuk lower high, harganya turun tapi indikatornya malah naik. Nah, kalau bullish harganya naik tapi indikatornya turun. Itu aja yang diingat ya. Kalau masih nggak ngerti, nanti bisa komen di bawah, akan saya buatkan video atau saya jelaskan dalam bentuk komentar seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.